Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang memberikan kehormatan kepada saya untuk berbicara di event atau kesempatan yang saya kira sangat spesial. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya diundang untuk berbicara di dalam rangka memperingati 1 abad Gerakan Ahmadiyah. Saya dari rumah tidak pernah menyangka akan hadir dalam majelis yang mulia ini. Terima kasih sekali, ini penghormatan yang tidak saya sangka-sangka. Saya tidak tahu kenapa saya diberikan kehormatan untuk berbicara di forum ini. Karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan orang Ahmadiyah juga, ya. Jadi ini sungguh kehormatan yang luar biasa. Saya tidak akan berbicara panjang karena masih ada pembicara yang lain di belakang saya. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal saja. Yang pertama adalah kunci harmoni atau keselarasan atau perdamaian dalam masyarakat adalah pertama-tama adalah kalau kita bisa menerima kehadiran orang lain. Itu kuncinya. Kalau sikap kita sebagai seorang beragama adalah tidak bisa menerima orang yang berbeda, atau bahkan sikap tidak menerima itu kita berikan pembenaran berdasarkan ajaran agama, kita berikan pembenaran dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun pendapat para ulama dan seterusnya. Kalau sikap kita seperti itu, maka sulit kita menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Saya tahu teman-teman Ahmadiyah di Indonesia dan juga di negara-negara lain mengalami nasib yang tragis, mengalami berbagai cobaan, mengalami berbagai diskriminasi. Yang sumbernya kita tahu semua adalah karena ada sikap di dalam masyarakat yang tidak mau menerima kehadiran orang lain. Menurut saya itu kunci dasarnya. Saya senang sekali cobaan-cobaan yang dihadapi oleh teman-teman Ahmadiyah di Indonesia. Saya kira itu bukan tanpa hikmah, tanpa pelajaran yang berharga. Saya bergaul dengan teman-teman Ahmadiyah sejak mungkin sudah 15 tahunan. Sudah lama sekali. Dan entah kenapa saya tidak tahu, saya punya simpati yang besar kepada teman-teman Ahmadiyah. Bahkan saya dianggap atau dituduh sebagai orang Ahmadiyah, meskipun saya bukan orang Ahmadiyah. Kalaupun dituduh juga nggak apa-apa. Saya ingin mengatakan bahwa cobaan-cobaan yang dihadapi oleh teman-teman Ahmadiyah itu hikmahnya cukup besar. Antara lain adalah, dan ini yang saya lihat secara langsung, secara personal karena pergaulan saya dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah di Indonesia, Pak Abdul Basit, Pak Pontoh dan yang lain-lain. Ada hikmah yang besar, yaitu teman-teman Ahmadiyah membuka diri dan bergaul dengan banyak golongan, bergaul dengan banyak kalangan. Dan itu dibuktikan hari ini. Di dalam memperingati 100 tahun Ahmadiyah, Gerakan Ahmadiyah, JAI mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang. Bahkan mengundang seorang Romo Katolik, Romo Magnis. Saya rasa gerakan-gerakan Islam yang lain mungkin tidak ada yang melakukan itu. Ini saya kira pertanda bahwa Ahmadiyah mampu membuka diri kepada
golongan-golongan yang berbeda. Dan itu semua menurut saya karena pelajaran yang mungkin dipelajari, diambil oleh teman-teman Ahmadiyah karena berbagai cobaan yang mereka alami di Indonesia. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah agar kita bisa sebagai muslim ya terutama, agar kita bisa menerima kehadiran orang lain, maka menurut saya konsepsi kita sebagai orang Islam tentang siapa yang disebut sebagai orang muslim itu penting sekali. Karena kalau kita punya konsepsi yang kurang tepat mengenai siapa yang disebut sebagai seorang muslim dan siapa yang tidak, maka itu bisa menimbulkan sikap-sikap intoleran di dalam masyarakat. Saya pernah menulis di dalam blog saya sendiri dan mungkin sebagian teman-teman di sini pernah membaca. Saya mencoba untuk mendefinisikan kembali tentang siapa yang disebut sebagai seorang muslim. Dengan definisi ini saya mencoba semua kelompok dan semua golongan di dalam Islam bisa ditampung. Saya punya definisi mengenai siapa yang disebut sebagai muslim. Saya tahu definisi ini berbeda dengan definisi yang dipunyai oleh kebanyakan umat Islam di mana-mana. Definisi saya mengenai seorang muslim adalah sederhana, yang saya sebut sebagai definisi minimalis. Bagi saya, yang disebut sebagai seorang muslim adalah orang yang membaca syahadat. Titik. Siapapun yang membaca syahadat, dia menjadi muslim. Dia mau Ahmadiyah, mau Syiah, mau NU, mau Muhammadiyah. Ini ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah. Ini sebetulnya teman. Namanya Ahmadiyah, Muhammadiyah kan. Nabi kita kan namanya Muhammad dan Ahmad. Mau Muhammadiyah, mau Ahmadiyah, mau siapapun, asal orang itu membaca syahadat, maka dia adalah muslim. Definisi minimalis ini penting karena sekarang ini kita menyaksikan kelompok-kelompok dalam Islam yang mencoba untuk membuat definisi yang maksimal mengenai Islam. Yang disebut sebagai seorang muslim adalah bukan saja dia yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, menyelenggarakan salat, puasa, haji, dan membayar zakat. Tapi ada tambahan-tambahan lain yang banyak sekali. Ada appendix yang luar biasa banyak. Dia harus bermazhab ini, bermazhab itu, berakidah ini, berakidah itu, dan seterusnya. Kalau dia tidak memenuhi kriteria-kriteria yang panjang itu, yang itu dibuat bukan atas dasar ajaran Islam yang orisinal. Itu tambahan belakangan yang dibuat oleh orang-orang belakangan untuk melindungi kepentingan kelompoknya. Supaya orang-orang lain tidak masuk di dalam kelompok dia. Sudah dari awal niatnya jelek. Niatnya mengeluarkan orang yang bukan bagian dari kelompoknya tidak masuk. Definisi semacam ini adalah salah satunya yang menyebabkan kenapa di dalam umat Islam sekarang ini muncul sikap tidak menerima orang yang berbeda. Bapak dan Ibu sekalian mungkin mendengar akhir-akhir ini, hari-hari ini orang banyak berdiskusi bahwa orang Syiah bukan Muslim. Kemarin Ahmadiyah yang diserang, sekarang gilirannya Syiah. Besoknya mungkin Islam liberal. Kalau Islam liberal setiap saat diserang, tidak ada musim, selalu diserang. Nah, menurut saya ini bermasalah. Bagaimana mungkin orang atau kita atau orang Muslim menganggap orang yang mengucapkan syahadat, orang Ahmadiyah mengucapkan syahadat, ada yang mengatakan syahadatnya orang Ahmadiyah beda dengan syahadatnya orang-orang Muslim yang lain. Persepsi semacam itu ada. Ya, mungkin karena mereka tidak tahu dan tugas teman-teman Ahmadiyah memberikan tahu kepada mereka. Orang yang mengucapkan syahadat, menyelenggarakan salat, puasa, zakat, haji. Orang Ahmadiyah di Pakistan tidak bisa haji hari-hari ini karena dilarang oleh pemerintah mereka. Bagaimana mungkin Anda menganggap orang yang
dalam definisi standar yang diikuti oleh umat Islam Sunni di seluruh dunia, rukun Islam 5, bagaimana Anda mungkin menganggap orang seperti itu bukan Muslim? Alasannya apa? Karena dia Syiah, karena dia Ahmadiyah. Artinya definisi Muslim sekarang ini ditambahi dengan banyak tambahan-tambahan baru yang tidak ada dasarnya di dalam hadis Nabi, di dalam Al-Quran, dan di dalam generasi sahabat. Menurut saya ini bermasalah. Kalau umat Islam tidak bisa menerima kehadiran kelompok lain yang berbeda pandangan, menurut saya itu adalah awal dari tumbuhnya budaya yang tidak harmonis. Disitulah mulainya konflik dalam umat Islam. Saya senang sekali teman-teman Ahmadiyah, walaupun menjadi sasaran kebencian dan permusuhan dari banyak kalangan, tidak pernah membalas. Saya heran sekali itu. Kenapa kalian tidak membalas itu? Apakah ini menurut saya luar biasa. Saya bukan orang Ahmadiyah, tapi saya terkesan dengan sikap orang-orang Ahmadiyah yang tidak membalas kebencian dengan kebencian. Apakah teman-teman Ahmadiyah membaca ajaran Kristen, cintailah musuhmu, seperti dikatakan Yesus? Saya tidak tahu. Mungkin saja. Kalaupun Anda tidak tahu, yang penting isinya. Kenapa orang Ahmadiyah tidak membalas kebencian dengan kebencian? Buat saya ini menarik. Bagi saya mengukur benar tidaknya suatu gerakan itu bukan dari ajaran yang tertulis saja, tetapi dari apa yang menjadi tindakan real orang-orang yang menjadi anggotanya. Kalau anggota gerakan itu menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang damai, perilaku yang menyebarkan rahmatan lil alamin, saya bisa tahu bahwa gerakan ini gerakan yang benar. Karena itu saya tanpa ragu-ragu mengatakan Ahmadiyah adalah bagian dari Islam. Orang Ahmadiyah adalah orang Muslim, sama Muslimnya dengan orang-orang Muslim yang lain. Mengatakan orang Ahmadiyah bukan Muslim, bagi saya adalah tindakan zolim. Pertama, karena definisi mengenai Islam yang diikuti oleh umat Islam sedunia sekarang ini, tidak ada suatu klausul yang bisa mengeluarkan orang Ahmadiyah dari definisi Islam. Apa coba? Enggak ada. Syahadat orang Islam bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak ada dalam syahadat itu penegasan bahwa wa asyhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin, tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan wa asyhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin atau khatamul mursalin, tidak ada. Oleh karena itu, kalau seorang muslim mengeluarkan orang Ahmadiyah dari orang Islam, dari golongan orang Islam, hanya karena mereka punya pandangan yang berbeda mengenai kenabian, menurut saya sudah menyalahi definisi Islam seperti dikatakan oleh Nabi sendiri. Oleh karena itu saya yakin betul Ahmadiyah adalah bagian dari Islam, sah bagian dari Islam. Dan saya dimusuhi oleh banyak orang karena berpendapat seperti itu. Saya tidak disuruh oleh orang Ahmadiyah untuk mengatakan begini. Ini adalah hasil daripada ijtihad saya sendiri secara personal. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan pendapat saya ini di depan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi ini pendapat yang menurut saya lebih masuk akal, sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat. Tidak ada kata-kata sampai mereka menjadi orang Sunni, enggak ada. Tidak ada kata-kata dalam hadis itu sampai dia menjadi anggota Ahmadiyah, Muhammadiyah misalnya, atau NU atau
Syiah misalnya, tidak ada. Jadi kembalilah kita kepada ajaran Nabi yang sebetulnya sederhana. Tapi itu dilupakan oleh orang Islam sendiri, ditambah-tambahi, akhirnya merepotkan orang Islam sendiri. Ini semua kerepotan-kerepotan yang menimpa orang Ahmadiyah karena kesalahan orang Islam sendiri, melupakan ajaran asli yang datang dari Nabi Muhammad, ditambah-tambahi, kemudian menimbulkan masalah yang besar. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang memberikan kehormatan kepada saya untuk berbicara pada acara yang sangat mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.